salah satu buku yang saya baca katanya gini, the purpose of life is a life with purpose gitu. Jadi kalau dengan kata lain, ya pokoknya kamu nggak peduli purpose-nya apa, pokoknya kamu harus aja punya purpose dalam hidup. Salam satu hati untuk teman-teman semuanya. Nah, terima kasih nih bagi teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk ikut event kita pada hari ini ya. Kita akan mengadakan kegiatan Inspi Talk ataupun Inspiration on the Top. Nah, apa sih Inspi Talk itu? Mungkin teman-teman ada yang belum pernah dengar ya. Nah, Inspi Talk itu adalah kegiatan yang dilakukan, yang kita laksanakan dari PT Kapleri Nusantara, khususnya HRD Department untuk membahas topik-topik tertentu. Contohnya apakah seperti marketing, kesenian, kesehatan, inspirasi, motivasi, ataupun hal-hal lainnya. Dan kita juga akan mengundang narasumber yang benar-benar sudah sangat berpengalaman dalam topik tersebut. Nah, dalam hal ini, hari ini kita akan membahas tema, yaitu adalah Embracing Your Passion, Purpose, and Perseverance. Nah, kita akan bahas secara tuntas apa sih pentingnya bagi kita untuk memiliki passion ataupun gairah ketika kita melakukan sesuatu, ataupun apa sih pentingnya kita menetapkan tujuan, kemana sih arah yang ingin kita tuju ke depannya. Dan yang terakhir adalah perseverance ataupun kegigihan ataupun ketekunan. Nah, bagaimana kita melakukan sesuatu dengan tekun agar bisa mencapai kesuksesan. Nah, dan hari ini kita kedatangan dan kita akan mengundang seorang narasumber yang sudah sangat terkenal di Kota Medan pastinya ya, yang mana belakangan ini juga sudah membangun bisnis yang begitu banyak dengan tetap menjaga citra diri dan juga tetap menjaga kesuksesannya sampai dengan sekarang ini. Dan siapakah dia? Beliau adalah Lilisan Wijaya. Nah, sebagai teman-teman pasti di sini ada yang sudah pernah mendengar ya. Dan kalau misalnya yang belum pernah, saya akan perkenalkan singkat siapa sih Lilisan Wijaya ini. Nah, Lilisan Wijaya adalah co-owner dari Breads on 22, kemudian ada Yayasan Berani Bermimpi, ada Bloom Artinis, dan juga Simhei Korean Grill, dan yang belakangan ini viral adalah Roti Romi. Nah, kita bertanya-tanya, gimana sih seorang Lilisan Wijaya dengan bisnis yang begitu banyak, kesibukan yang mungkin jauh lebih sibuk daripada kita, tapi tetap bisa memaintain dan juga mencapai kesuksesan sampai dengan sekarang ini. Apa sih yang bisa membuat beliau seperti itu? Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, tanpa bertanya-tanya lagi, kita akan langsung undang saja Lilisan Wijaya untuk bergabung bersama kita. Oke, kita akan segera undang ya. Oke, hai. Halo Jordan. Hai Lilisan. Ya, apa kabarnya nih Ci Lilisan? Baik banget. Jordan, apa kabar? Baik ya. Kelihatannya baik ya. Iya, luar biasa karena hari ini punya kesempatan untuk sharing dengan Ci Lilisan yang luar biasa banget ya. Sebenarnya yang kita lihat, yang saya juga perhatikan dengan bisnis-bisnisnya dan juga semangatnya, salut banget. Dan hari ini punya kesempatan bisa berbicara dengan Ci Lilisan nih. Makasih udah ngundang Ya. saya juga. Iya, kita juga terima kasih. Filter supaya yang nonton lebih betah. Nah, Oke, boleh. Oke, luar biasa banget. Nah, Ci Lilisan apa aja nih kesibukannya belakangan ini? Boleh tahu nggak? kesibukan belakangan ini karena Yayasan Berani Bermimpinya lagi harus pull back sedikit karena nggak boleh offline kan, karena program kita kebanyakan offline. Jadinya kebanyakan lagi ngurus bisnis sendiri aja. Yang paling aktif sekarang di Roti Romi. Kemudian banyak ini juga sih, ada ngajar di Prakerja juga. Terus kemudian sibuk buat konten untuk TikTok saya dan untuk Roti Romi juga. Itu sih kebanyakan ya seputar bisnis saya lah kebanyakan, dan juga create konten dan juga ngajar sharing seperti ini juga. Iya, keren banget nih Ci Lilisan dengan kesibukan yang begitu luar biasa ya, tapi masih bisa maintain sampai sekarang ini, tetap semangat. Di jam-jam segini biasanya orang jam-jam ya istirahat, coffee break, tapi tetap bisa maintain semangatnya. Luar biasa banget. Ini jangan istirahat ya kalau di sana ya. Coffee break 10 menit. Ya boleh lah. Oke.
Gimana? Nah, oke, jadi kita seperti yang udah kita sosialisasikan nih di Lisan. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita ataupun pembicaraan kita lebih lanjut lagi tentang passion, purpose, and perseverance. Nah, kita dari HRD-JDN dan PT KBR Nusantara ingin membagi-bagikan hadiah juga nih untuk para penonton yang sudah bergabung. Nah, gimana sih cara mendapatkan hadiahnya? Cukup gampang, teman-teman. Teman-teman nanti tinggal menjawab pertanyaannya saya. Nah, pertanyaan adalah, menurut teman-teman, mana sih yang paling penting? Apakah passion, purpose, atau perseverance? Dan kenapa sih alasannya? Nah, untuk jawabannya nantinya teman-teman boleh komen di kolom komentar. Dan bagi yang beruntung, ada sebanyak 2 orang akan dipilih oleh Cililisan langsung nih. Bagi siapa yang bisa mendapatkan hadiah yang menarik dari kita. Seperti itu. Nah, jadi nanti sambil diikuti, teman-teman boleh sambil mendengarkan pembicaraan dari Cililisan yang pastinya kita nggak perlu lagi pengalamannya tentang passion, purpose, dan perseverance, karena bukti-bukti yang sekarang itu nyata ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi kita akan masuk aja ke pembicaraan. Ya, Cililisan? Oh enggak, aku cuman pengen nyapa teman-teman. Ini udah Iya, boleh. teman-teman dari Mingsen Hainan Chicken Rice ya. Ada Mai Wahyudi. Ini ada beberapa followers TikTok aku juga. Halo semua. Ada Jetson Liando. Halo. Semua makasih udah datang di acara kita barengan dengan Jordan Koko ganteng kita hari ini. Kita hari ini santai aja ya Jordan ya. Anggap aja ngobrol-ngobrol faedah positif mudah-mudahan. Benar. Karena sore-sore cocok ya, jamnya sore-sore buat ngobrol-ngobrol santai ya. Benar banget. Harapannya teman-teman juga bisa menikmati pembicaraan kita nanti ya. Oke. Yuk. Nah, kita langsung mulai aja nih, Cililisan. Kita udah nggak sabar pengen tahu dengan berbagai bisnis yang Cililisan punya, kesibukan yang Cici punya. Kenapa sih bisa sampai sekarang ini? Nah, kemarin kita ketika berbicara, akhirnya kita memilihlah tema yaitu embracing your passion, purpose, and perseverance. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih harus itu yang jadi tema utama kita hari ini nih, Cililisan? Jadi ini semua passion, purpose, dan perseverance ini dari waktu saya memulai karir ya. Sebenarnya dari waktu saya beranjak dewasa lah. Saya pernah kalau masalah passion, semua orang harusnya dari kecil udah tahu ya passion, setidaknya hobi pasti punya, ya nggak? Kalau Jordan kira-kira passionnya apa nih contohnya? Ya, passion kalau dari kecil sampai sekarang ya seperti ini, suka ngomong gitu, suka sharing. Jadi kalau misalnya ketemu orang, kalau ketemu orang tuh seru banget ketika bisa ada pembicaraan yang bisa dibawa gitu atau bisa di sharing bersama, seru gitu. Passion salah satunya seperti itu sih. Sama, saya juga punya salah satu passionnya itu. Jadi kalau dari kecil saya harusnya dari ketiga ini, passion, purpose, dan perseverance. Perseverance itu teman-teman udah tahu ya artinya perseverance ya. Perseverance itu lebih ke tahan banting kalau bahasa lebih awamnya. Kalau saya suka pakai kata tahan banting karena menurut saya justru tahan banting itu yang tambah kemari orang-orang tambah kurang adanya resilience atau perseverance ini, dan itu saya alami juga untuk diri saya sendiri. Jadi kembali lagi kenapa passion, purpose, dan perseverance. Kalau dari kecil masalah passion harusnya semua orang paling gampang lah ya, nyari passion gampang lah, hobi apa, suka kalau interestnya, minatnya apa, kalau sekolah mau sekolah apa, itu harusnya paling gampang. Masalah jadi saya itu dari kecil Jordan dari kelas 6 SD aja sudah suka yang namanya berbisnis. Nggak tahu kenapa. Jadi dari kelas 6 itu saya sudah suka jualan. Saya jualannya itu kayak saya buat gantungan kunci dari kain gitu, dari pita. Saya jual ke teman-teman sekelas dari SD 6. Memang ya lumayan lah dapat tambahan dan bener. Terus ke hobi saya yang lain adalah menabung. Jadi uangnya saya tabung dan
saya itu jarang jajan gitu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, Iya pasti. mungkin dari kecil itu passion saya udah jelas. Tapi banyak banget passion saya bukan hanya berbisnis. Jadi saya itu pokoknya kalau ditanya dari kecil itu cita-citanya banyak. Mau jadi arsitek, dari pengacara, jadi pokoknya banyak. Tapi yang saya tahu saya suatu hari akan jadi itu adalah bisnis person gitu. Mungkin karena keluarga saya, papa saya itu pebisnis ya. Jadi secara subconscious dari kecil itu udah melihat sosok role model. Itu penting banget sosok role model itu. Nah, jadi mungkin tanpa sadar, oh dari kecil saya lihat dia pebisnis. Jadi saya jadi mikir, oh nanti kalau saya besar jadi pebisnis. Nah, biasanya cita-cita kita itu waktu kita kecil nggak lari jauh dari yang sehari-hari kita lihat, sosok role model yang kita lihat. Ya, biasanya seperti itu. Nah, itu tentang passion. Kemudian ya udah saya lulus SMA, kuliah nih ke luar negeri. Saya kerja cari duit. Jadi pokoknya duit terus gitu. Jadi value saya dari kecil itu mungkin karena kita background Chinese ya, orang Chinese kan value-nya itu selalu duit. Jadi saya pokoknya cari duit. Malahan waktu saya kuliah, Jordan, saya tuh diberi uang jajan sama orang tua saya. Tapi menurut saya uang jajan itu sebenarnya cukup. Kalau saya mau minta tambah juga bisa. Tapi saya merasa ada yang kurang. Jadi setiap weekend saya kerja. Saya pernah kerja jadi waiter, pernah kerja jadi barista di Starbucks, pernah kerja pokoknya apapun kerjaan yang bisa cuan saya kerja deh. Saya cari duit. Saya tidak mau menyanyiakan waktu saya gitu. Kalau bisa produktif cari duit kenapa enggak gitu. Itu masalah passion. Jadi passion saya itu pokoknya cari duit dengan apapun yang saya kan suka seperti Jordan suka ngobrol sama orang. Kalau jadi waiter, jadi barista kan berinteraksi sama orang. Terus saya suka belajar hal baru, makanya saya lamar kerja di Starbucks. Susah banget masuknya dulu waktu kerja di Starbucks di Australia kan. Tapi saya diterima. Jadi saya belajar buat kopi di sana, belajar berinteraksi dengan orang. Itu passion saya, oke? Ya udah pulang ke Medan saya masih kerja sama orang. Saya ngajar jadi dosen. Kerja sama orang. Dosen kan sharing lagi nih sama orang. Sharing, betul. Saya ngajar tentang business management, tentang bahasa Inggris dan lain-lainnya. Pokoknya ngajar. Terus saya kerja sama di toko perabot juga. Terus saya pernah kerja jadi accountant juga di perusahaan papa saya, yang itu paling nggak enjoy, itu paling nggak passion. Sama accounting. Ya, sama accounting itu bukan saya banget. Jadi itu yang saya resign. Saya resign dari papa saya sendiri. Padahal dia bilang, ini kamu kerja gajinya berapa terserah kamu ambil gitu loh. Oke. Jadi rupanya value saya bukan money, bukan uang ternyata. Value saya itu pokoknya mau kerjain sesuatu yang saya suka asalkan menghasilkan uang. Ya udah, ya kan. Jadi saya resign dari papa saya. Ini saya cerita sedikit tentang background ya supaya teman-teman bisa tahu background saya. Jadi abis itu saya jadi wedding planner. Bisnis pertama saya wedding planner setelah saya kerja 7-8 tahun sama orang, akhirnya saya kerja bisnis wedding planner kan cita-citanya memang pengen jadi pebisnis. Nah, setelah berapa tahun terus saya buat bisnis baru lagi, setelah beberapa bisnis dan lumayan menurut saya sudah mencapai yang saya inginkan, lumayan sukses sesuai saya ya. Sukses itu kan inilah ya relatif ya. Ya, menurut saya ya lumayan ya, saya banyak orang yang tahu brand saya. Followers di Instagram juga lumayan tinggi ya, biasa orang-orang kan patokannya followers kan. Zaman waktu saya baru mulai followers nggak sesusah sekarang naiknya. Jadi sekarang berbisnis jauh lebih susah daripada dulu. Nah, jadi Jordan, setelah saya punya bisnis itu, setelah saya menjalankan bisnis setelah 6-7 tahun, saya masih merasa kok ada yang kurang ya, gitu. Padahal saya sudah menjalankan passion saya, yaitu membuat hal-hal yang saya suka jadi duit, gitu. Tapi harus yang saya suka. Jadi passionnya kan berarti bisnis tapi sesuatu yang saya suka, dan kebetulan saya suka banyak hal karena saya suka belajar hal baru. Ya udah,
Tapi saya masih merasa ada yang kurang. Kayak apalagi nih yang mau dicapai gitu. Karena ternyata kan saya juga nggak harus ambisinya nggak harus yang kayak punya brand harus IPO, punya brand harus go nasional dan lain-lainnya. Dulu nggak kayak gitu. Iya. Jadi tahun 2017 Jordan, saya mulai bingung, hilang arah hidup lah ceritanya, cie. Jadi kayak krisis identitas. Katanya, aku nggak tahu Jordan, katanya sekarang anak-anak umur 20-an udah krisis identitas ya? Iya, banyak yang ngalami gitu. Quarter life crisis paling banyak. Iya. Memikirkan masa depan itu kayak, aduh, nanti next mau ngapain ya? Aduh, next itu saya mau jadi apa ya? Banyak yang mungkin masih umur 20 udah mikir, ya bingung gitu. Kemana sih arahnya, mau kemana sih gitu. Kasian loh, karena ini ya, kompetisinya udah terlalu kenceng, apalagi terlalu ketat ya. Banyak di brainwash, get rich quick. Waduh, itu bahaya banget. Bahaya banget. Percayalah. Cari yang instan. Ya, instan. Nggak ada cara instan. Nggak ada cara instan menuju sukses. Kalau yang kalian lihat di Instagram atau di mana, di TikTok, dimanapun itu benar-benar hanya ujungnya doang. Dan jangan percaya, belum tentu yang mereka bilang gampang itu belum tentu yang gampang. Karena itu bahaya banget ya. Itu juga yang pengen saya, kalau sempat nanti saya touch sedikit lah. Ini dari tante yang sudah umur 40-an, yang sudah puluhan tahun di bidang cari duit, tahu banget. Dari dulu sampai sekarang saya aktif cari duit kan. Malah zaman sekarang itu ya, Jordan, lebih susah lagi loh mau kaya daripada dulu. Jadi jadi lebih akan makan waktu lama. Jadi nggak sebaliknya. Kawan-kawan jangan salah ya. Terus kembali lagi. Jadi tahun 2017 saya krisis identitas gitu. Oke lah, uang di bank sudah bagi saya sudah lebih dari cukup. Enggak banyak-banyak kali Jordan, tapi udah lebih dari cukup gitu kan. Apalagi memang saya sudah menikah dan saya dan suami memutuskan kita tidak mau punya anak gitu, karena kita mau live life to the fullest versi kita, jangan dihakimi ya. Terus kemudian ya udah dong. Jadi saya pikir ini uang dicari buat apa sebenarnya? Hidup kita di dunia ini ternyata bukan buat cari uang kayaknya, karena uang aku udah punya, meskipun nggak banyak-banyak kali, tapi dihitung-hitung kan Jordan kan, udah bisa lah hidup nyaman gitu untuk sekian tahun gitu kan. Jadi mulai, dan karena saya itu workaholic Jordan, kalau kerja itu bisa dari buka mata sampai tutup mata tuh mikirnya kerjaan terus. kerja ya. Iya, tidur pun mikir kerjaan. Jadi kayak dulu masih jadi wedding planner, saya tuh kalau tidur bisa mimpi tendanya ambruk, bisa mimpi sayanya telat datang. Bener. Bisa mimpi vendornya nggak datang, dekorasinya telat siap. Bener-bener itu saya banget gitu. Jadi itu sudah mulai terusik ya. Jadi apa gunanya ya saya seheboh ini nyari duit buat apa? Bukannya enak juga, sampai tidur pun ke bawah mimpi buruk gitu. Akhirnya saya decide untuk retire, semi-retire waktu itu, break dari dunia wedding planner. Jadi dari dunia wedding planner saya break, padahal itu income pertama saya, income utama saya, duit saya paling banyak dari sana. Jadi saya break dari sana, terus bingung nih mau ngapain, traveling. Jadi saya pakai duit saya untuk traveling. Dalam 1 tahun itu saya traveling, waduh luar biasa. Saya pokoknya fokus saya, mungkin saya cari jati dirinya dari traveling aja. Saya ke banyak banget negara di banyak benua. Saya traveling, benar-benar setengah dari 1 tahun itu saya traveling. Kerjaan amburadul, selama 1 tahun itu kerjaan amburadul banget. Ini saya sharing, siapa tahu kalian juga pasti mungkin ya ada di titik itu juga. Kadang kita kerja apapun itu, baik bisnis atau kerja sama orang, pasti kita akan bertemu dengan titik jenuh. Harusnya. Kejenuhan. Jadi ya udah kejenuhan. Jadi 1 tahun itu saya mencari jati diri lah. Saya traveling. Ternyata masih belum ketemu nih apa, belum ketemu purpose. Nah, itulah
Saya mulai baca buku sampai sekrisis itu, Jordan. Saya mulai baca buku tentang self enrichment. Saya baca buku Dalai Lama. Saya mulai belajar tentang agama sampai segitunya, Jordan. Dari segala penjuru dicari ya. Iya, jadi berusaha untuk mencari itu. Bener jadi baca buku, ngobrol sama teman-teman tentang agama Islam, tentang agama Kristen, tentang agama Buddha. Saya ngobrol dengan ateis, dengan agnostik, saya ngobrol dengan mereka semua. Terus saya ketemu satu kalimat di salah satu buku yang saya baca, katanya gini, the purpose of life is a life with purpose gitu. Jadi kalau dengan kata lain, ya pokoknya kamu nggak peduli purpose-nya apa, pokoknya kamu harus aja punya purpose dalam hidup. Karena ketika kamu lost, benar, setuju banget. Kamu harus go back to the purpose gitu. Jadi masih bingung, tapi apa dong purpose-ku, ya kan? Iyalah, gampang aja ngomong kan cuma teori gitu. Terus kan saya kan suka sharing nih. Salah satu passion saya sharing kan, seperti Jordan gitu, kayak ngobrol-ngobrol gitu. Itu saya suka banget. Saya mau kembali ke ngajar. Kan dulunya saya ngajar dosen di beberapa universitas di Medan. Jadi tahun 2017 akhir, setelah saya jalan-jalan, saya juga udah jenuh. Saya pikir, udah coba saya balik ke ngajar lah gitu. Jadi saya coba ngajar, mau apply ngajar balik. Ternyata harus terikat waktunya. Katanya 4 bulan ke depan nggak boleh traveling. Waduh, saya udah bingung juga kan. Biasa bebas ngatur waktu. Jadi nggak jadi ngajar. Ya udah nggak jadi gitu kan. Terus saya nyari lowongan kerja ngajar di Bali. Pikirnya ya udahlah, saya coba refresh, cari something new. Ngajar di Bali, ngajar di mana nggak diterima. Terus ada satu tempat nih di Sumba. Di Sumba, namanya Sumba Hospitality Foundation. Itu sekolah non-profit untuk anak-anak kurang mampu di Sumba, dan ngajarnya perhotelan atau hospitality. Dan memang saya kan lulusan hospitality. Jadi pas banget ya. Iya banget. Waktu ketemu Instagramnya mereka dan websitenya mereka, langsung aku kayak ngerasa ini jawabannya gitu. Padahal nggak tahu kenapa ini jawabannya banget. Jadi kan kayak sebelumnya itu aku nggak direspon. Aku apply di A, B, C nggak direspon kan sama universitas itu. Aku nggak peduli yang itu. Tapi yang ini nggak direspon, aku ngotot. Aku email, aku WhatsApp, aku DM sampai bolak-balik di DM. Karena panggilannya udah begitu kayak this is the one gitu loh. Pertama aku ditolak loh. Mereka udah jawab, terus mereka bilang, kita nggak mau kalau kita nggak butuh kalau cuman dosen yang datang cuman 3 bulan, karena kita ngajar training dosen aja udah butuh waktu, dan biasanya dosen itu kan saya harus kasih bahan gitu kan. Aku ngotot banget sampai aku masih ingat, aku email panjang lebar. Aku hard selling banget. Kalian tahu nggak sih, aku ini punya pengalaman yang luar biasa. Aku nggak pernah kayak gitu loh, sampai menjual gitu. Aku ya, kan mereka nggak tahu dong. Aku ya adalah IO terbaik di Kota Medan. Malu dong. Saking pengen. Aku tahu aku bukan IO terbaik ya, Jordan ya. Tapi aku bilang lah. Salah satu IO, saking pengennya banget. Aku jualan apapun nggak pernah seheboh itu. Yang itu aku akhirnya sampai aku bilang, aku buatin dulu lesson plan. Aku akan ngajar IO. Aku akan ngajarin anak-anak event management, di mana anak-anaknya umur 17 sampai 23. Jadi anak-anak usia produktif. Karena aku nggak terlalu suka anak kecil kan. Jadi aku cocoknya karena mereka itu ngajarnya orang universitas, dan memang pengalamanku kan dosen. Nah, setelah mereka terima, aku mulai panik. Ini apa-apaan ya ke Sumba? Terus tempat tinggalnya nggak jelas kayak gimana. Aku tuh orang kota banget. Kalau tidur harus pakai AC. Terus kalau ke hotel itu milih-milih. Tapi nggak tahu kenapa bener-bener aku tuh terpanggil banget untuk ke sana, Jordan. Akhirnya untunglah temanku ada yang juga lagi nyari jati diri barengan. Dia bilang aku mau ikut katanya. Jadi aku bilanglah ke si orang sekolahnya, aku bilang aku mau bawa asisten gitu. Dan untung diterima juga karena temen aku juga top banget.
top banget, dia punya background juga top banget. Jadi kita sama-sama diterima. Untunglah jadi ada teman. Terus ya udah. Purpose-nya nih ke sana dong. Dan sampai di sana tuh aku spend 1 mingguan karena mereka nggak punya waktu 3 bulan untuk aku. 1 minggu itu aku ngajar dari pagi sampai malam. Jadi dari satu hari itu 12 jam, ada break di makan siang dan makan malam doang. Ngajar selama seminggu, ngajar mereka tentang I.O. Dan selama seminggu itu bener-bener di sana itu signal parah banget. Aku kalau mau upload IG feed mungkin bisa 2 hari baru upload IG feed. IG story bisa 2 jam baru ke load 1 video gitu. Namanya kan aku konten kreator, pengen cerita tapi susah banget. Jadi banyak yang telat-telat lah ceritanya. Jadi di sanalah aku nemuin purpose-nya aku ternyata. Jadi bagi teman-teman yang juga nyari lagi krisis identitas mungkin, boleh aku saranin banget coba cari kegiatan-kegiatan di mana kita nggak mikirin diri sendiri dan kita malah buang diri kita dan berguna untuk orang lain. Manfaatkan apa yang kita punya. Aku tuh sampai bayar duit sendiri kan ke sana, bayar tiket sendiri, sampai di sana nggak dibayarin, nggak dibayarin sama sekali. Terus palingan kita cuma dikasih tempat tinggal dan makan gratis gitu. Dan tempat tinggalnya pun nggak ada AC. Terus ada tikusnya pula. Jadi di kamarku itu ada tikusnya, Jordan. Baru pertama kali berbarengan berarti. Tidur sekamar sama tikus sampai seminggu. Iya. Ini cerita yang aku harus share banget sama teman-teman. Jadi teman-teman yang orang kota, yang kayak aku juga, ternyata kita tidur sekamar dengan tikus nggak apa-apa juga. Jadi ternyata nggak apa-apa juga ya. Jadi kita belajar banyak banget. Oh ternyata lebay orang kota ya tidur sama tikus ya udah gitu aja. Pulang-pulang juga sehat-sehat aja. Terus di sana panas banget, tapi tidur nggak pakai AC, tapi ada kipas angin. Ternyata survive juga. Besok-besoknya tidur juga enak juga. Awal-awalnya susah sih memang, makanya jadi sering ketemu tikus. Malam-malam lihat tikusnya tuh di sebelahku lagi makan roti aku gitu. Tapi dengan segala keterbatasan itu, aku nemu nih, oh ternyata happiness itu so simple. Ternyata yang udah aku keliling dunia, nyari-nyari, traveling, bayar mahal-mahal, tinggal di hotel bagus-bagus, ternyata happiness-nya enggak se-whole ketika di Sumba itu. Jadi, karena perasaannya gimana ya? Ketika kita bisa berguna untuk orang lain, itu berarti hidup kita itu udah nggak sia-sia. Ternyata. Pengalaman yang nggak ternilai berarti ya? Nggak ternilai banget. Jadi memang aku bayar banyak. Jordan tahu nggak, ke Sumba itu lebih lama daripada ke Jepang loh perjalanannya. Oke. Karena harus transit, harus pindah pesawat 2 kali, jadi 3 rute baru bisa sampai sana. Dari Medan ke Palembang dulu, atau ke Jakarta dulu, baru ke Bali. Di Bali harus nginep dulu, baru besoknya ada pesawat ke Sumba. Dan tiket pesawatnya lebih mahal ke Sumba daripada ke Jepang. Kalau waktu promo ya, waktu Jepang promo. Di Sumba nggak ada promo soalnya. Jadi. Iya. Tapi. Berarti perjalanannya pun sulit gitu ke sana. Sulit, iya harus spend hotel lagi di Bali ya kan. Tapi dengan segala pengorbanan itu, ternyata ketika kita berkorban untuk orang lain dan kita nggak peduliin diri sendiri, Jordan. Dan kan di sana nggak ada internet ya, kita jadi lupa. Oh ternyata di luar ada noise atau keributan dari orang-orang sekitar kita yang ternyata semua hanya berisikan ilusi. Jadi dari sana aku jadi belajar, dan hampir tiap malam anak-anak itu kayak melihat kita itu dengan penuh harapan gitu. Mereka melihat mungkin karena kita orang Indonesia juga dan kita bisa ngomong bahasa Inggris lancar dan bisa care sama mereka. Mereka jadi merasa hidup mereka tuh lebih ada harapan lagi. Dan memang sekolahnya bagus sekali sih, Jordan, sekolahnya luar biasa bagus. Dia ada, by the way, dia ada buka hotel juga. Kalau kalian ke Sumba boleh nginap di sana 1-2 malam, boleh jalan-jalan ke sekolahnya, lihat kehidupan mereka. Nah, jadi dari setiap malam mereka bersyukur, bilang terima kasih sama kita.
terima kasih kakak sudah mau datang jauh-jauh, kok mau sih gitu. Hmm. Itu ketika mereka melihat kita dengan begitu tulusnya dan mereka benar-benar bersyukur dengan kehadiran kita, itu benar-benar aku jadi ngerasa ini nih yang selama ini aku cari. Ketika kita sudah nemuin purpose yang ternyata purpose kita itu, kalian coba kalian coba benar-benar nanti ngobrol dengan diri sendiri. Purpose kita itu adalah ketika kita bisa berguna untuk orang lain, siapapun itu. Kita itu nggak bisa happy selama ini stuck karena kita terlalu sibuk mau bahagiakan diri sendiri. Benar. Jadi nggak akan pernah, kalau yang kamu cari adalah membahagiakan diri sendiri, nggak peduli orang lain, nggak akan bisa bahagia. Mungkin bahagia tapi akan mentok. Karena kita social being, jadi kita hidup dengan orang lain. Pernah nggak Jordan udah punya pacar belum? Sudah. Waktu Bersyukur sudah punya. Waktu Jordan belikan hadiah, pernah belikan hadiah untuk pacar kan? Pernah. Waktu lihat dia senang kali kan? Yes, senang banget pasti. Bisa jadi lebih senang daripada waktu dia yang kasih kamu hadiah, ya nggak sih? Jangan-jangan enggak. Nah, jadi sebenarnya one way or another, kita itu hanya perlu purpose untuk berguna untuk orang lain. Ketika orang lain ketika orang lain bisa merasakan faedah dari diri kita dan kita tahu itu, biasanya itu kita malah udah merasa ada gunanya juga ya aku hidup di dunia ini, gitu loh. Benar-benar. Harus membuang segala egoisme diri sendiri ya. Iya, bener banget. Jadi ada orang yang mungkin bukan dalam bentuk charity, nggak usah mungkin ya ngajar ke sampai ke pedalaman, nggak usah juga. Tapi kalian tahu nggak, teman-teman di sini pernah nggak misalnya ke panti asuhan gitu? Setelah pulang dari panti asuhan rasanya relief ya kan? Yeah. Mungkin ada yang mikir, karena aku merasa aku beruntung, lebih beruntung dari mereka. Sebenarnya bukan. Yang kita rasakan happy itu, relief itu adalah ketika kita merasa, ternyata aku bisa bermanfaat untuk orang lain. Coba ini. Jadi hari ini itu tadi udah passion, terus udah purpose ya. Jadi passion aja tanpa purpose, menurut saya nggak akan long term. One day akan kehilangan arah. Ada orang purpose-nya adalah anak-anaknya, ada orang purpose-nya adalah pasangan hidupnya. Terserah, tapi pokoknya kita tuh harus ada purpose dalam hidup, apapun itu. Kalau belum punya purpose, pokoknya cari aja satu deh, pegangan dulu. Nanti itu aku mau share lebih banyak lagi ya.